Halo, Halo, selamat siang, Mbak Erika. selamat siang Dokter Stella, apa kabar? Mana Mbak Erika sehat-sehat? Sehat, sehat. Lagi di rumah aja nih, udah 3 bulan ya. Iya, udah lebih ya, bulan lebih dikit. 3 bulan lebih di rumah aja. Jadi ada banyak banyak urusan yang jadi tertunda sebetulnya kan, termasuk urusan ke dokter gigi. Buat anak-anak yang harusnya 6 bulan sekali ya kalau nggak salah kan, kita harus rajin-rajin ke dokter gigi, tapi ini jadi harus dipending dulu sementara ini. Dokter Stella gimana kabarnya? Masih praktek kah atau sekarang online-online dulu nih? Sekarang banyak edukasi online aja. Nggak praktek dulu karena kebetulan aku lagi hamil. Oh iya, iya betul. Selamat ya. Jadi nanti sekalian lanjut cuti lahiran. Nggak praktek. Jadi panjang liburnya. Oke, nah hari ini kita mau bahas tentang kesehatan gigi balita bersama Dokter Gigi Stella dari Kejora Indonesia. Nah, mungkin bisa dibahas dulu nih tentang Kejora aktivitasnya apa aja. Jadi tadi mungkin buat ibu-ibu yang sudah denger install live-nya Bumi jam 11, tadi kita ada storytelling dengan bukunya Kejora loh tentang Oh kesehatan iya, dongeng gigi. ya. Iya, jadi sebetulnya semacam intro menuju live kita siang ini gitu. Mungkin bisa ceritain Hmm. juara lagi sibuk apa aja sekarang? Jadi iya sebelumnya kan Kejora ini adalah kumpulan tenaga kesehatan. Kita edukasi tentang kesehatan anak, nggak cuma gigi nih. Nah salah satunya gigi. Terus kita ada beberapa buku yang udah diproduksi, ada 5 sih sekarang. Terus salah satunya tadi dibacakan Hmm, sama tim Bumi ya berarti ya jam 11 tadi. Nah nanti kalau misalnya berminat itu bisa DM ke Kejora @kejora.indonesia. Terus sekarang yes, kesibukan yes. edukasi-edukasi aja sih Mbak, jadinya online onlinenya ya digencarkan ya, baik Iya, 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 kelas sama lah. ataupun live di web ataupun di Instagram kita sih, yang offline-nya semuanya ya tertunda dulu. Iya, 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 sama lah kayak Ya. Bumi, kita juga lagi Hmm, banyak konten-konten online dulu sementara ini. iya. Nah, kita kan mau bahas tentang kesehatan gigi anak nih, terutama yang balita ya. Boleh diceritain Mm-mm. dulu nggak dok, kira-kira gambaran umum nih tentang pertumbuhan gigi anak dari nol gitu, kayak apa sih? Iya benar banget. Jadi Ini. kalau mau membahas soal gigi, pasti kita harus tahu dulu soal pertumbuhan gigi susu ya pada anak-anak. Nah, biasanya orang tua ini pada suka galau nih soal tumbuh gigi nanti umur uh, karena bacanya 6 bulan biasanya tumbuh, 6 bulan lebih dikit tumbuh langsung 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 panik. panik gitu kan. Nah jadi ibu-ibu perlu tahu dulu nih kalau gigi susu itu pertama kali tumbuh range-nya itu memang jauh banget, yaitu 4 sampai 15 bulan. Jadi ada yang 4 bulan Hmm, tumbuh, ada yang 15 memang tumbuh nih 15 bulan baru tumbuh gigi pertama loh. Jadi memang setiap anak hmm, ada beda-beda. yang memang rata-rata sih sebagian besar di 6, makanya kita bilang biasanya di 6 bulan. Tapi plus minus banget sih itu gitu. Ada yang cenderung lebih cepat, ada yang cenderung lambat. Itu banyak faktor sih. Jadi salah satunya Hmm, kalau di penelitian bilang berat berat bayi pas lahirnya juga ngaruh atau nutrisinya. oh, Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir sih karena pasti tumbuh sih. Pertama tidak ada kelainan seperti sindrom-sindrom itu biasanya pasti tumbuh. Cuma memang mesti sabar tunggu aja gitu. hmm. Dan tiap anak juga kayaknya beda-beda ya. Maksudnya kayak anakku juga kayaknya anak yang pertama dengan yang kedua agak beda sih ininya, timingnya gitu. Nah, Timing munculnya. baru aku mau bilang kakak adik aja biasanya beda. Bahkan anak kembar pun bisa beda loh Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti biasanya yang tumbuh itu gigi depan dulu sih. Depan Gigi bisa depan, oke. depan bawah. Nah, nanti lengkapnya itu ada 20 gigi susu. Itu lengkapnya di usia 2 sampai 3 tahun. Gitu. Oke. Hmm. Terus yang kalau gigi udah mulai tanggal-tanggal itu biasanya dari tahun berapa tahun? Usia berapa? Oh, nanti dia tanggal berganti jadi gigi tetap kan. Nah, itu mulainya 6 tahun rata-rata. 6 Tapi tahun.
5 tahun udah tanggal, ada yang 7 tahun baru tanggal, lagi-lagi itu plus minus. Nah, tapi biasanya Hmm. sih segitu. TK besar, SD kelas 1 tuh pada mulai. Nah, nanti uh, satu persatu ganti sampai akhirnya semuanya jadi tumbuh gigi tetap itu 12 sampai 13 tahun. Hmm. Nah, tadi itu berkaitan juga nih. Jadi kan uh, bayi misalnya tumbuh 6 bulan, 8 bulan, tanggal 6 tahun kan. Jadi mama itu harus dijaga benar-benar nih, nggak boleh menyepelekan gigi susu karena kalau sakit sama sakitnya kalau orang dewasa juga sakit gigi tuh sama rasanya gitu. Bahkan yang geraham-geraham Hmm. giginya umur 10 sampai 11 loh. Jadi lama banget kan baru ganti. Oke, jadi anggapan bahwa kita itu tidak perlu merawat gigi susu itu sebetulnya salah ya. Jadi Ya, kan salah mungkin banget. ada aja anggapan orang tua yang kayak oh ini juga masih gigi ini gigi susu nanti juga tanggal sendiri kalau bolong-bolong dikit nggak apa-apa deh gitu nanti Ya, dibenerinnya pas nanti gigi tetap itu sebenarnya salah ya dok ya. salah banget ya. Ini aku tekankan lagi itu salah banget karena uh, kalau sampai sakit gigi itu kasihan anaknya nanti mengganggu nutrisinya juga yang masuk karena kan kita makan tuh punyanya pakai gigi masuknya dari mulut kan sekarang itu jadi apa pentingnya sebenarnya Yes. itu. Terus kalau sakit nanti dia nggak nyaman juga nggak bisa tidur nanti orang tuanya juga biasanya yang capek gitu karena kan bisa bengkak juga demam sama kita inginnya apa sih kita pengen menanamkan habit yang baik kan buat si anak. Jadi jangan sampai menyepelekan gigi susu nanti pas gigi tetap ya kalau nggak bolong kalau bolong nggak ada gantinya lagi gitu kan. Iya benar 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 benar. Sebetulnya kebiasaan juga ya penting ya yang kita apa namanya harus tanamkan gitu. Benar-benar. Nggak cuman apa kayak menunggu-nunggu sampai ini permanen, tapi sebenarnya kebiasaan baik itu yang harus dimulai sejak awal gitu ya mungkin Ya, ya. mm, Nah, kemudian selanjutnya nih kalau terkait dengan pertumbuhan gigi kan biasanya eh, yang perawatannya seperti apa? Nah, yang paling basic kan sikat gigi ya. Nah, mm. sebetulnya perawatan gigi atau mungkin sikat gigi itu bisa dimulai dari kapan, Dok? Jadi Untuk uh, anak-anak. bilangnya pembersihan rongga mulut nih bisa di Hmm, 0 bulan sebenarnya karena kan meskipun cuma ASI tapi dia bisa menempel nih di lidah terutama ya kan lidah bayi suka putih-putih gitu kan ketempelan susu yes. tuh. Nah, baik ASI ataupun sufor itu bisa difermentasikan sama si jamur. Jadi nanti sisa susunya tuh jadi putih banget nempel terus baunya kurang sedap gitu. Nah, itu tuh Iya. uh, makin dia nempel semakin susah dibersihkannya karena kan udah lengket banget tuh. Nah, jadi sebenarnya disarankan sih kalau bisa dari awal itu diusap gusi sama lidahnya pakai kasa dan air makan hangat. Diperes aja Hmm, kasa cuma kayak lembab-lembab gitu kan. Nah, yang diusap si gusi sama lidah. Kenapa gusinya juga perlu? Karena kan gusi itu akan tumbuh gigi nantinya. Jadi jangan sampai ya. kotor. Dia rumah rumah buat si gigi. Nah, soalnya saya juga pernah dapat pasien yang kurang bersih, jadi nggak pernah dibersihkan ternyata. Nah, pas tumbuh gigi itu, pasti kan memang pas tumbuh gigi anak cranky, ya kan gusinya agak lebih Ya. bengkak, parah. Karena gusi yang tadinya baik-baik aja nih kosong, mau ditembus sama gigi. Nah, pasti memang ada aliran darahnya lebih kencang ke situ, jadi pembuluh darahnya lebih melebar, lebih meningkat gitu kan aliran darahnya. Jadi kayak ada inflamasi lah gitu, ada pembengkakan. Nah, kalau itunya gusinya aja kotor, biasanya bengkaknya lebih heboh, jadi lebih lebih nggak nyaman Hmm, gitu. Jadi harus dibersihkan. Nah, memang sih kalau baru punya newborn kan ribet ya pasti dengan iya, berbagai iya, macam. iya, iya, iya. Jadi paling enggak sih kalau bisa sehari sekali aja coba Sehari dibersihkan. sekali. Itu udah bagus. Nanti kalau udah lebih apa ya, ya udah lebih adaptasi sama bayinya bisa 2 kali sehari. Karena kan sebenarnya sikat gigi emang idealnya juga 2 kali sehari. Nah, nanti pas sudah ada gigi tetap gigi punya tumbuh 1 2 buah gitu kita bisa ganti jadi sikat jari yang gitu masuk ke jari ibunya terus Sikat disikat gigi. tuh giginya. Giginya disikat terus biasanya belakang sikat jari itu kayak ada itu bisa buat mijet gusinya. Terus lidahnya juga tetap dibersihkan pakai sikat jarinya juga bisa. Nah, nanti pas sudah
mulai setahun atau giginya udah lebih dari 2 atau 3 gitu, biasanya sih saya nyarankan pakai gigi ini, pakai sikat gigi yang buat anak-anak. Jadi nggak ada sih preferensi merek apa yang bagus gitu ya, mau modelnya kayak gimana juga terserah. Kan ada yang sikatnya bulunya karet, ada yang udah sikat bulu-bulu sikat beneran, ada yang besar. Jadi sebenarnya sih enaknya aja, tapi yang penting uh, kepala itu kecil, jadi bisa menjangkau ke seluruh sudut mulut si anak, karena kan mulutnya kecil. Sama Iya, sandalnya tuh yang enak dipegang, karena si anak benar. bakal belajar megang sendiri kan, kita pengen ngajarin dia sikat gigi. Itu sih nggak apa-apa, cuma setelah dia coba-coba sendiri, orang tua yang harus sikatin dan ngecek giginya tuh udah bersih belum, karena nggak mungkin kan anak tuh sikat gigi sendiri bersih. Bahkan disarankan sampai usia 7 sampai 8 itu kita bantu liatin dan bantu Hmm. bersihin lagi kalau bisa setelahnya gitu. Nah, Oh, oke, sebenarnya oke. juga nih soal sikat gigi nih Mbak Erika. Jadi apa namanya, orang tua pasti nanti pertanyaan berikutnya, pakai fluoride apa enggak nih pasta Iya, giginya. pakai pasta giginya apa gitu ya? Pertanyaan berikutnya, dan kapan kapan bisa dimulai dengan pakai pasta gigi gitu. Jadi tuh sebenarnya dari mulai tumbuh gigi, jadi kalau udah ada 1 atau 2 gigi yang tumbuhnya utuh, bukan yang sebagian-sebagian gitu, itu sebenarnya sangat disarankan pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya. Nah, kenapa? Hmm. Karena fluoride itu dia berguna untuk memperkuat gigi. Jadi giginya tuh lebih kayak ada apa ya, lapisan pelindungnya gitu. Dia lebih tahan terhadap lubang, terhadap asam. Kan sebenarnya yang bikin lubang itu karena ada prosesi bakteri itulah. Jadi dia menghasilkan Hmm. asam. Dia ngikis giginya pelan-pelan. Nah, jadi sebenarnya fluoride ini penting banget. Nah, tapi kan belum bisa kumur kalau masih kecil banget. Nah, sebenarnya selama sesuai dengan dosis, itu tidak apa-apa kalau tertelan. Jadi, uh, Hmm. dosisnya itu berapa? Kalau di bawah 3 tahun, itu sebiji beras. Kebayang nggak sih, kecil banget biji beras Iya, itu. iya, 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 iya. Sampai 6, itu baru biji kacang polong. Jadi lebih bulat. Nah, kalau cuma yang sebiji beras itu di bawah 3 tahun, dipakainya 2 kali sehari, itu sebenarnya tertelan nggak apa-apa karena sedikit banget. Tapi kalau mau mengurangi yang tertelan lebih sedikit, sebenarnya setelah sikat bisa ibu usap dengan kasa dan air matang hangat. Nah, kalau diusap pakai kasa kan yang tertelan lebih sedikit kan, habis itu baru dia minum. Tapi anak-anak harus diajarkan untuk kumur tetap. Jadi tahapannya tuh Hmm. melepeh dulu. Kan kalau dia nggak suka Hmm. makanan, yang melepeh, meludah, Iya. terus puding, kayak main air, terus disuruh burp gitu. Baru kumur. Jadi dia tetap tahu bahwa oh ini tuh bukan makanan gitu. Sama Hmm. mesti yang jauh dari jangkauan anak, karena Iya, iya, uh, iya. sampai dia ngambil sendiri atau digadoin kan nanti kalau suka Iya, rasanya gitu. Karena kan iya, biasa sih. Anakku iya, juga sukanya main pasta gigi main sih pas dia sebetulnya. karena kadang rasanya nggak mau sikat gigi, tapi kalau suka rasanya jadi dimakanin gitu. Iya, Jadi cepet banget tuh abis pasta gigi, bisa kayak seminggu abis karena dimainin. Pertama main mencetnya, terus habis itu kayak kayak memakanin ya, gitu iya deh ya, pokoknya. kalau bisa Nah, kalau milih milih pasta gigi sendiri sebetulnya kan aku lupa sih persisnya. Apakah ada panduannya ya di merek-merek pasta gigi itu ya untuk umur atau apa biasanya? biasanya ada yang nulis sih, tapi intinya diperhatikan aja ada kandungan fluoride atau tidak. Nah, Hmm. biasanya ada tulisannya kayak sodium monofluoride atau apa gitu. Jadi dan ada juga yang menuliskan misalnya fluoride free. Nah, itu tuh yang sebenarnya tidak direkomend sih gitu, karena ini rekomendasi Oh. sesuai jurnal dan anjuran terbaru. Bahkan Kemenkes pun sudah membuat panduan seperti itu gitu. Jadi dan sebenarnya kalau mau dijelaskan lebih detail lagi, itu ada dosis yang menyebabkan fluoride keracunan. Itu ada, segala sesuatu kan memang kalau berlebihan tuh nggak baik ya Iya, gitu kan. iya, Tapi iya, iya. sudah penelitiannya bahwa sebiji beras itu kecil banget, kayak cuma 0,1 miligram, dipakainya 2 kali. Sedangkan yang Hmm. diracun miligram per hari per kilogram berat, kalau berat bayinya 10 Iya, kilo, iya. makanya terlihat dari jangkauan anak. Jadi jangan sampai dia sendiri. Karena kan anak-anak memang tricky ya, kalau dia nggak suka, dia nggak mau pakai. Tapi kalau suka nanti digadoin, makanya ibunya yang Iya, harus betul.
ke sikat giginya. Hmm. Jadi nggak usah dipakai odol gitu. Iya, 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 iya. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, jadi sebetulnya langsung aja ya kalau milih pasta gigi langsung yang berfluoride gitu ya. Nggak perlu yang kayak fluoride free dulu untuk ngajarin anak Tuh, sensasinya pakai pasta gigi gitu sebetulnya nggak perlu ya. saya nggak perlu karena malah udah gitu yang berat itu kan kadang malah apa ya, ya lebih mahal gitu. Jadi kalau kita Iya, biasa-biasa aja ada di supermarket sehari-hari gitu yang iya. fluoride. Hmm, gitu. Oke, ya, ya, seru, 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 seru. Ya, soalnya itu sering sih menjadi dilemanya ibu-ibu kan, kayak, oh katanya fluoride bahaya buat anak-anak, apalagi kalau tertelan, itu kan sebetulnya. Nah, cuman ininya memang lebih ke dosis ya, dok ya, yang Iya, harus dilihat ya sebetulnya. sebenarnya semua semua hal kan gitu ya, kalau kebanyakan juga memang nggak bagus. Oke, anyway. Terus itu tadi tentang fluoride memang cukup banyak sih yang nanya ya sebelum sebelum Hmm, kita mau live. Nah, kalau misalkan secara perawatan gigi yang lain kan selain memilihkan materialsnya yang baik, juga cara menggosok giginya kan. Nah, itu cara menggosok giginya yang baik, sebetulnya ada panduan umumnya nggak, dok? sebenarnya sih kalau di googling tuh banyak banget ya cara menyikat gigi, tapi sebenarnya kurang lebih sama. Tapi intinya pastikan semua permukaan gigi itu terkena sih sama si sikat. Terus anak mau membuka mulut lebar. Nah kalau misalnya susah, selipin dulu nih bisa jari telunjuk kita ke pipi. Terus kayaknya di toel-toel bentar gitu kan, atau di massage-massage pipinya bentar. Terus nanti bisa kita bantu rahannya kita tarik ke bawah gitu. Pasti kan sebenarnya tenaga kita lebih besar lah dari dia. Jadi Hmm. jadi harus dibuka mulutnya. Sama yang depan itu sebenarnya yang tricky nih. Jadi depan itu bener-bener bibirnya tuh harus disibak gitu. Kalau bibir bawah tarik ke bawah, bibir atas tarik ke atas. Nah, kadang itu yang kurang kena sih. Karena kalau dia cuma Hmm. disembunyi, kadang nggak kena. Padahal si gigi sama, perbatasan gigi sama gusi itu banyak plak Itu yang nempel di situ. penting. Iya, 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 Jadi iya. kalau anaknya sebenarnya kan memang yang banyak jadi curhatan itu anaknya susah, nanti mesti kejar-kejaran, meronta-ronta gitu kan. Nah jadi kalau memang nggak kuat sendiri memang berdua sih. Jadi ada yang mangku, terus ada yang nyikatin, atau mangku sambil pegang tangan kakinya gitu kan. Nah kalau dia tiduran mungkin lebih enak. Jadi beda-beda sih, ibunya harus nyari posisi yang enak sendiri. Kalau tiduran biasanya lebih gampang tuh buka si bibirnya gitu supaya lebih Hmm. ya, jadi tersikat semua, terus belakangnya juga yang ngadep permukaan gigi yang menghadap ke langit-langit, terus jangan lupa lidahnya juga. Nah karena Lidah. ini uh, jadi aku ada tips juga sih biasanya tuh buat kan kalau masih 6-8 bulan pokoknya di bawah setahun tuh masih pasrah aja kadang anaknya, tapi begitu udah ngerti mereka mulai nggak mau gitu buat sikat gigi. Nah mungkin bisa dicoba ajak pilih sikat sama pastanya sendiri. Terus waktu itu Hmm. jadi aku belajar juga sebenarnya dari ibu-ibu ini nih, mereka tuh malah kasih apa cerita gitu ya. Jadi akunya juga oh iya bener juga. Jadi coba deh belinya tuh beberapa gitu sikat gigi sama pasta gigi. Misalnya ada 3 gitu kan. Terus jadi nanti hari ini mau pakai yang warna apa, rasa apa gitu kan. Anaknya matching. Hmm. Ini juga seru sendiri kan pasti dia gitu. Iya, Terus iya, iya. karena gini sikat gigi ini juga jadi kita kita nyambung juga ke penyebab gigi lubang sih sebenarnya. Karena salah Hmm. satu penyebab gigi berlubang itu uh, ya sikat gigi sih, tapi caranya salah. Caranya tidak betul ya. Hmm. Cuma sebentar banget atau ya karena itu karena mungkin anaknya susah jadi ya udah ala kadarnya gitu. Terus Hmm. kalau bagian depan itu selain disibak pas apa kita geraknya muter atau dari gusi ke gigi. Jadi kalau atas Hmm. tuh bawah, kalau bawah bawah Atas ke ke atas. bawah, bawah ke atas. Oke. Terus apa namanya? Terus caranya salah, waktunya juga kadang salah. Jadi yang benar itu kan pagi sama malam. Kalau pagi sih biasanya saya ya udah terserah mau sebelum atau sesudah makan. Tapi kalau malam itu sebelum tidur, terus setelah itu cuma boleh minum air putih. Sebenarnya nggak boleh makan minum lagi, karena kalau enggak sama Hmm. aja
Dan kita kan anak kecil tidurnya kan lama nih. Nah kalau misalnya selama tidur itu ada sisa susu nempel atau dia makan biskuit coklat lagi, ya kumannya itu kan kerjanya pas malam hari. Nah Iya, sedangkan pas iya, iya. malam hari kita tidur, air liur kita tuh berkurang jumlahnya. Jadi kan kalau bangun kan kadang kita kayak kering gitu kan mulutnya. Iya, Nah padahal air liur itu untuk gunanya membilas basahin. kotoran juga, melapisi gigi kita. Jadi semakin seret lah, semakin si kumannya itu menggali lubang lebih dalam lagi begitu. Iya, 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 iya. Ini kita udah ada beberapa pertanyaan nih, kayaknya yang lumayan nyambung sama permasalahan gigi mana ya tadi di atas. Tadi aku lihat sih ini ada yang anaknya 3 tahun suka sikat gigi tapi mulutnya suka bau besi. Iya, 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 iya. Nah, itu gimana, Dok? Anak Apakah bau itu karena kurang 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 bener cara menyikat giginya atau ada aspek lain kira-kira, Dok? jadi mesti saya tanyakan dulu sih minum suplemen zat besi atau tidak. Kalau Hmm. suplemen sih sebenarnya kalau sesuai anjuran dokter nggak sampai yang bau besi banget ya harusnya. Tapi iya bisa jadi sebenarnya kan bau bau besi menurut ibunya belum tentu. Maksudnya siapa tahu ternyata bau nggak sedap aja secara umum gitu ya Bu ya, bisa juga Bu Pinokia nih. Nah kalau misalnya intinya kalau misalnya ada bau nggak sedap, kita sih biasanya curiga lidahnya kurang bersih satu. Jadi Hmm. kedua ada lubang, memang ada lubang yang menyebabkan sisa makanan nyangkut, jadi kadang nggak bisa keangkat atau memang sudah ada lubang lah di situ. Kalau udah ada lubang kan ada kuman, artinya ada bakteri. Jadi memang harus dicek sih, coba diperbaiki cara sikatnya sama Iya, lidahnya iya, sebentar. iya, iya. Tapi takutnya ada yang lubang nih. Hmm. Terus Ya, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Miss Emiliana. Dok, sejak anak saya punya gigi sudah mulai biasakan sikat gigi, tapi tetap aja giginya keropos dan berlubang. Saya udah menambal gigi anak saya sejak umur 22 bulan. Nah, bingung mesti diapain lagi. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nggak, Dok? Berlubang itu sebetulnya bisa dari umur berapa ya? oh iya benar. Jadi dari umur berapa aja bisa sih, karena saya paling kecil juga hamil itu 8 bulan pernah. Oh, wow. Ada juga yang jadi gini, kita bahas dulu faktor penyebab gigi lubang deh sekalian. Nah jadi kan tadi udah dibahas tuh sikat giginya caranya atau waktunya salah. Terus Hmm. itu di bawah Miss Emiliana bilang nih, apakah itu pengaruh saya tidak pakai pasta gigi berfluoride? Iya, itu bisa jadi karena meskipun sikatnya Oh. itu udah benar, tapi kadang kalau nggak pakai fluoride, saya soalnya ngeliat sendiri nih pengalaman di lapangan gitu ya, di praktek sehari-hari, memang ada gitu yang udah benar-benar semuanya kayaknya udah oke, tapi cuma karena nggak pakai fluoride. Jadi lubang itu ada. Cuma maksudnya lubangnya beda-beda juga sih. Ada yang lubangnya heboh banget cepetnya gede gitu kan. Nah itu mesti dilihat berbagai faktor nih. Jadi makan manisnya gimana, sering banget nggak, Hmm. durasinya ya kan. Makan manis tuh bisa macam-macam loh, manis lengket, biskuit coklat, permen, terus es krim juga gitu kan. Hmm. Terus apa namanya, makan manis lengket, asem gitu, sama ngemut atau enggak kalau makan. Nah karena kalau Hmm. kita ngemut, bayang nggak sih makanan itu tertahan lama di dalam mulut kita kan. Jadi permukaan gigi kita kontak sama si makanan lama. Nah, sedangkan nasi segala macam itu kan sebenarnya karbohidrat juga, jadi gula juga. Iya, ada Ya, gula. Hmm. tahan ngemut lama gitu, biasanya cepet banget sih lubang satu mulut. Jadi sering sih saya dapat pasien kayak giginya 20-20-20-nya lubang, atau cuma dua yang nggak lubang, itu udah ketemu sehari-hari gitu. Nah, jadinya Waduh. panjang banget kan, mesti ditambelin satu-satu gitu. Nah, jadi makan tuh nggak ngemut atau durasinya jangan terlalu lama gitu. Sama terlambat ke dokter gigi itu juga kadang Hmm. direkomend itu dari pertama kali gigi tumbuh atau selambat-lambatnya 6 bulan setelah gigi pertama tumbuh itu ke dokter gigi. Biasanya patokannya ulang tahun pertama sih. Jadi kan ibaratnya tadi garis tengahnya 6 bulan tuh udah pada tumbuh gigi. Jadi paling nggak Iya. umur sudah ke dokter. Nah, kenapa nih? Karena kalau lubangnya masih kecil, orang tua memang nggak bisa kelihatan nih kasat mata. Yang bisa Iya. lihat
giginya, pakai alat, lampu gitu kan di kursi. Nah, kalau lubangnya masih kecil, anaknya juga nggak ada keluhan. Nah, jadi belum berasa apa-apa kan. Sedangkan, tapi kalau kita langsung di-tag-nya cepet, nambelnya juga cepet nih. Jadinya meskipun ya mungkin nangis lah ya namanya ketemu orang asing gitu kan dengan Iya, bunyi dan macam, tapi prosesnya kan lebih cepet. Nah, daripada datang tuh udah lubangnya udah udah bermasalah dulu. lama dan lebih nggak nyaman buat anaknya gitu. Jadi kita tuh prinsipnya gini, segala lubang harus ditambal. Kenapa? Karena lubang itu ngikis dari lapisan paling atas gigi terus ke dalam ke dalam ke dalam. Nah, kalau misalnya udah sampai lapisan terdalam itu ada saraf sama pembuluh darah. Itu harus perawatan saluran akar atau perawatan saraf. Oh, sudah lebih parah Itu, lagi ya. nah, jadi kalau misalnya sekali ditambal udah lebih cepat selesai, nextnya lagi datang lagi kan biasanya disarankan 3 sampai 6 bulan kemudian. Nah itu kalau cuma periksa aja kan anaknya juga jadi experience-nya menyenangkan. Sebenarnya kan itu kan jadi nanti lagi. Jadi kita sebenarnya mikirnya tuh harus panjang gitu loh. Kalau misalnya Iya, kadang iya, ada, iya. kadang ada juga yang udah harus rawat saraf. Rawat saraf kan emang nggak bisa sekali, mesti 2-3 kali datang gitu kan. Nah itu tuh orang tuanya terus lupa datang atau misalnya aduh Iya, sibuk. Jadi ulang lagi dari awal, ulang lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Anaknya juga sebenarnya capek loh. Dan itu orang tua iya, juga iya, betul. Stres dia. benar buang waktu, tenaga, biaya semuanya. Sebenarnya saya kan intinya anak itu udah cepet beres, habis itu diajak kontrol udah beres nih, udah tinggal ya, dekat. Jadi dia juga senang ke dokter gigi gitu. Oh ya, sama tadi satu lagi nutrisi. Jadi pas kehamilan itu juga nggak, karena Oh, ya, jadi dari kita hamil usia 6 minggu, itu sudah mulai terbentuk gigi susu nih, si janin kita nih udah mulai iya. membentuk. Jadi, kalau misalnya asupan ibunya nutrisinya kurang, atau yang muntah-muntah banget, kayak hiperemesis gitu, itu kan biasanya nutrisinya jadi kurang terserap dengan baik. Atau yang demam, misalnya kalau yang ibunya demam tinggi, kalau pakai antibiotik sih enggak ya, enggak ngaruh, tapi lebih ke demam tingginya itu sama kalau yang hiperemesis itu biasanya memang struktur gigi anaknya pas tumbuh gigi susunya itu jadi kurang perfect. Jadi harusnya utuh tapi kayak, kayak gompel sedikit atau kayak ada cekukan sedikit atau warna kuning, warna coklat. Jadi kayak nggak perfect gitu loh. Tapi itu bisa diperbaiki dengan nanti di gigi tetapnya nggak ya, Dok ya? Biasanya gigi tetapnya belum tentu kayak gitu kok. Gigi tetapnya itu Oh, oke. gigi susunya sih. Tapi apa namanya? Lebih, jadi bukan berarti dia langsung lubang, tapi lebih rentan terhadap lubang gitu. Jadi soalnya memang banyak juga yang malu, padahal udah disikatin, udah ini udah itu, tapi kok tetap lubang. Dan ternyata setelah ditelaah lagi dia memang lebih rentan lubang Iya, karena iya, iya, iya. tadi itu. Jadi lebih rentan tuh maksudnya makan manis, dia makan manis tapi nggak kayak buah anak lain, tapi tetap bolong gitu, atau Tetap belum. misalkan skip bu mulai kuning-kuning dikit, coklat-coklat gitu. Kalau ada anggapan juga sering aku dengar ya, misalnya kayak, ya gigi anakku lubang, soalnya aku juga sering berlubang gitu. Jadi kayak sebetulnya ada nggak sih kayak genetik gitu faktor dalam dalam apa ya problematika gigi anak itu ngefek Iya, nggak ya? sebenarnya sih saya nggak terlalu suka dengan pernyataan itu karena itu kayak jadi kayak apa ya, excuse buat orang tuanya gitu loh. Itu banyak banget sih yang bilang gitu kayak emang turunan gitu. Sebenarnya menurut saya gigi itu lebih ke masalah habit sih. Jadi masalah gini loh, yang tadi dari kandungan itu aja, itu tuh sebenarnya belum, kan tadi saya bilang lebih rentan terhadap lubang, tapi belum tentu jadi lubang kalau bener-bener dirawatnya tuh bener gitu. Cuma memang masalahnya Iya. ya itu sih, kan memang kadang ya skip sikat gigi, ya saya tahu sih kadang nggak gampang juga nyikatin gigi anak gitu kan. Cuma maksudnya jangan jadikan si genetik itu excuse, sebenarnya tuh bisa dicegah karena lebih ke masalah sih kalau gigi itu gitu. Iya. Uh-uh. Sebetulnya justru diambil caranya adalah ya udah tahu gampang Nah, berlubang, jadi harus ekstra gitu ya, iya, harusnya mindsetnya ya. mindsetnya. Jadi apalagi kalau orang tua udah ngerasain sakit gigi tuh nggak enak, biasanya jangan sampai deh anakku juga, biasanya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, terus ini ada pertanyaan selanjutnya, sebelum tidur siang harus sikat gigi nggak, Dok? Gitu. Mungkin itu related sama
jam tidur siang mungkin lama ya untuk beberapa beberapa usia gitu. Jadi mungkin Boleh aja. masih 3 jam, 4 jam gitu. Sebenarnya boleh aja, jadi minimal sih 2 kali, 2 sampai 3 cukup lah, nggak usah keseringan juga. Nah, tapi yang paling penting itu malam sama yang pagi. Nah, sama, oh iya, minum 1 botol tadi juga aku lupa bahas. Jadi uh, sebenarnya gini, kalau minum pakai botol itu kan kita apa ya, nggak terlalu effort tapi udah netes gitu kan si susunya, beda sama menyusui langsung di payudara. Jadi kalau misalnya pakai dot, baik itu ASI ataupun sufor, baiknya sih setelah itu langsung dibersihkan lagi, terutama kalau malam tuh, jadi diusap pakai kasa. Ya tapi memang banyak sih yang bilang nanti takutnya anaknya bangun. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, begitu bangun pagi harus langsung disikatin. Tapi memang sebisa mungkin jangan biarkan tidur pakai dot dan apa ya, sampai ketiduran gitu. Jadi kalau bisa tuh mulai dibiasakan dari umur 1 tahun terutama. Ya udah, minum aja dulu pakai terus sikat gigi baru tidur. Dan sebenarnya kan tahun juga harusnya udah mulai pakai gelas, pakai sedotan gitu kan. Iya. 2 bulan kan udah bisa sedotan. Jadinya jangan kelamaan lah pakai dot itu gitu, karena kalau terlalu lama pakai dot, tepatnya kalau lebih dari 3 tahun ya kan udah cepat susunya tumbuh semua, itu biasanya uh, bisa mempengaruhi nanti rahangnya jadi maju ya kan, karena Iya. kemakan dotnya. Oh ya, Iya, tadi iya, iya. nanya itu di atasnya juga nanya nih, apa biasanya bulan depan jadwal kontrol ke dokter gigi, tapi jadi sebenarnya sih gini, memang karena masih kondisinya pandemi gini, jadi sebaiknya memang ditunda dulu sih. Kayak tadi Mbak Erika juga bilang, jadi nunda anaknya ke dokter gigi. Bener, karena safety first lah ya, buat semuanya, Iya. buat orang tua, dokter. Jadi memang kita ngasih prinsipnya kalau emang baiknya sama anak-anak ya gitu. Ya memang sekarang yang bisa diupayakan yang menjaga kebersihan gigi itu di rumah, supaya jangan sampai ada bolong, atau kalau yang punya bolong, paling enggak progresnya lambat, jangan sampai cepet gitu. Jadi ya batasi makanan manisnya, sikatnya harus lebih diperhatikan gitu. Iya, iya, iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Nah, kalau balita sudah berlubang giginya, apakah boleh ditambah lubangnya? Bukan boleh, harus ya Bu ya. Pokoknya Harus. harus. Jadi yang tadi kita bahas itu, jadi sesegera mungkin harus ditambah sebelum dia makin pas. Karena kalau di poin dia udah sakit, anak tuh biasanya makin takut ke dokter gigi karena dia udah merasa ada yang nggak nyaman nih. Jadi mau diapain nih gitu kan, sebenarnya anak tuh pinter kan. Jadi dia pasti udah feeling, aduh kalau udah sakit nih nanti di dokter gigi tambah sakit, biasanya mindsetnya gitu. Nah jadi harus dipersiapkan juga mentalnya di rumah ya, untuk jadi baca buku, lihat video misalnya, pokoknya tentang ke dokter gigi, dan ceritainnya yang bagus-bagus, atau misalnya bisa juga Ya. ajak pas orang tuanya ke dokter gigi check up, diajak dulu, jadi dia ngeliat nih, tapi orang tuanya juga jangan takut atau diajaknya pas lagi check up aja, jangan yang kayak nyabut gigi heboh gitu. Nah terus penelitian juga bilang kecemasan orang tua berpengaruh loh ke anak, jadi orang tuanya jangan ya, nanti pas Jangan anaknya kelihatan orang stres juga. kayaknya panik gitu kan. Nah, biasanya tuh masih ada yang nanya nih nanti nih, minimal umur berapa dok boleh ditambal gitu, masih nggak Iya, percaya. iya, iya, iya. Sedini mungkin deh, makanya tadi saya aja bilang saya tuh 8 bulan aja udah saya tambal, ya benar-benar di bangku orang tuanya dipegangin, ya memang harus tega sih, karena kita mikirnya intinya panjangnya aja, kalau sampai sakit malah lebih kasihan lagi, itu bisa bengkak, demam, terus nggak bisa makan, nanti BB-nya turun, malah jadi masalah lagi kan. Iya, 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 betul, betul. Hmm. Kemudian ini tadi coba kebiasaan. Ini udah ya tadi ya yang masih ngedot ya. Ya jadi kalau bisa sih Minum susu. itu sebenarnya tuh bisa sih dibiasakan, cuma mungkin kadang masalah tega atau enggak aja. Jadi kalau misalnya mau, ada 2 cara. Satu, cara tega, langsung singkirin dotnya, ganti gelas sama sedotan. Awalnya pasti namanya kebiasaan baru, pasti ya nangis-nangis lah ya, namanya anak kecil. Tapi lama-lama kalau ditegesin tuh bisa. Atau kalau mau, jumlah ininya airnya dibanyakin, jadi diencerin gitu loh susunya, jadi pelan-pelan. Jadi sebenarnya kan kadang mereka tuh juga cuma nyari kenyamanan aja dari penyoknya itu Iya, kan. iya, 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 Jadi iya. nanti lama-lama isinya air putih doang gitu juga bisa. Cuma memang banyak juga sih yang bilang nggak ngaruh dok, dia tuh udah tahu nih kalau diencerin gitu.
Ya, makanya atau coba perkenalkan susu kotak gitu, jadi pakai sedotan. Jadi atau Hmm, minumnya ya udah misalnya minumnya susu itu tapi pakai sedotan atau gelas gitu. Jadi langsung langsung aja dotnya disingkirin gitu. Lama-lama iya, bisa iya, sih, karena kalau enggak kebiasaannya juga ya itu bikin rahangnya maju, malah kasihan nanti. iya, 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 betul, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Banyak gigi lubang. yang cavity, bagaimana cara gigi yang cavity, bagaimana cara membersihkannya? Mm-mm. Ya intinya harus ke dokter gigi untuk ditambal. Bersihinnya sih biasa aja, gigi apa gosok gigi aja di rumah. Cuma selama tidak ditambal, itu kumannya akan terus ada di situ. Mau digosok gigi kayak gimana pun, tetap aja itu di situ pasti ada bakterinya dan dia terus menggali lubangnya lebih dalam lagi. Jadi harus ke dokter gigi untuk ditambal gitu. Benar-benar tutup Hmm, giginya, jadi kuman nggak bisa masuk lagi, sisa makanan nggak bisa masuk lagi gitu. iya, iya, iya. Kadang-kadang emang sebenarnya semuanya itu berakar dari pengalaman kita itu yang nggak enak ke dokter gigi ya. Jadi kadang-kadang kita mencari solusi yang gimana caranya biar nggak ke dokter gigi. Iya Ya nggak benar. sih? Jadi kadang-kadang ya udah tahu berlubang tapi ya udah deh dicoba dulu sikat gigi yang lebih lebih rapi atau yang lebih rutin. Tapi sebetulnya itu malah memperburuk sih nantinya ketika udah makin sakit ya justru makin parah gitu kan dan Benar. treatmentnya jadi lebih serem gitu dibandingkan kalau kita lebih awal ke dokter giginya. Nah, jadi memang banyak juga yang mikir gini, aduh ngapain sih masih setahun tuh ke dokter gigi, apalagi nanti eyang-eyangnya komen gitu kan. Nah, jadi uh, memang mungkin zaman dulu nggak kayak gitu ya. Nah, cuma sekarang ini kasus karies gigi atau gigi berlubang ini meningkat nih di anak-anak. Jadi kita pengennya menekan itu dari awal gitu. Kalau misalnya Hmm. baru udah sakit baru ke dokter gigi, sebenarnya bisa dibilang tuh telat ya itu karena anaknya nanti udah lebih rewel, dia takut karena kita harus langsung bersihin pakai bur itu kan bunyinya tahu sendiri nggak enak gitu. Jadi ya kalau kenalan dari awal belum sakit gitu kan kita bisa approach-nya pelan-pelan juga ke anak gitu sih. Apalagi kalau datang udah bengkak itu namanya udah emergency, biasanya kita mau nggak mau ya udah Iya, harus nggak pakai babi harus bu lagi kejam. cuma cuma dipegangin. Nah itu nanti orang nggak tega biasanya gitu deh, jadi nggak selesai nanti gitu. Nah, selanjutnya ini geraham anak yang permanen tunggu usia berapa ya? Iya, jadi geraham permanen itu ada 3 nih sebenarnya, geraham pertama, kedua, sama 3. Kalau geraham susu itu adanya cuma dua dua itu maksudnya setiap sisi ya, jadi kanan atas kanan bawah, kiri atas kiri bawah. Nah, jadi kalau di anak-anak apa gigi susu 2 kali 4 8, kalau yang gigi tetap itu 3 kali 4 kan 12. Nah, jadi geraham yang pertama itu tumbuhnya 6 sampai 7 tahun. Nah, ini nih ini suka orang tua juga skip karena tumbuhnya kan umur 6 sampai 7. Jadi kadang dikiranya itu masih gigi susu, nanti ganti lagi padahal enggak. Jadi kalau umur 6 sampai 7 ada tumbuh gigi yang lumayan besar di paling belakang. Biasanya nggak lama setelah gigi pertamanya tanggal nih yang depan itu. Jadi itu ingat-ingat itu udah gigi susu, jadi harus disikat sampai belakang sampai bersih. Nah, terus nanti geraham keduanya itu umur 11 tahun kira-kira 11-12. Terus baru deh geraham ketiga atau yang suka dibilang geraham bungsu atau wisdom teeth itu tumbuhnya 18 tahun ke atas. Tapi belakangan sih saya ngeliat 15-16 juga udah ada yang tumbuh. Nah, itu yang suka miring, yang suka nanti Iya, iya, dioperasi. iya, Tapi yang paling perlu iya, iya. diperhatikan itu yang 6-7 tahun itu sih tadi. Karena suka disepelekan gitu. Kayak, oh ada gigi lagi numbuh gitu. Nah, padahal tuh udah gigi tetap langsung. Jadi nggak ada yang tanggal Oh, sebelumnya. Dia langsung tumbuh di situ. Kok bisa dok? Iya, karena rahang anak itu kan berkembang terus sampai 18 tahunan. dia Jadi baru ada space gitu ya. baru jadi ada gusi kosong itu deh jadi tempat dia tumbuh. Ah, oke, 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 oke. Hmm, gitu nih. Terus ada yang nanya apa ya? Pengen ke dokter gigi tapi pandemi jadi dilema. Iya memang jadi ya, harus jaga dulu di rumah deh sekarang karena gimana pun juga kalau sekarang prinsipnya jadi yang mendingan mendingan giginya sakit daripada kena Iya kan. ya, ada kena yang lebih kalau parah. kalau udah sampai sakit gigi ya harus ke dokter gigi sih, cuma untuk check up memang ditunda dulu
Terus anak saya sudah ditambal giginya, tapi waktu tambal nggak dibersihkan sampai bersih hitam-hitamnya. Dia trauma sama bunyinya. Um, Gimana ya? Sebenarnya memang harusnya sampai bersih sih. Terus biasanya kalau trauma sama bunyi, coba dikasih headphone mungkin anaknya bawa dari rumah. Atau kalau aku sih biasanya sediain. Cuma sebenarnya gini juga, kadang tuh dokter giginya bisa menilai kok kalau misalnya item-itemnya sudah tinggal sedikit atau keras gitu, biasanya sih memang ya udah nggak apa-apa. Yang penting yang lunak-lunaknya itu dimana kumannya itu banyak ya bakterinya gitu, biasanya yang penting udah bersih gitu. Nanti dilihat aja, semoga sih nggak cepet lepas tambalannya gitu. Yang berbahaya untuk gigi dia sih harusnya enggak ya. Yang penting kan udah ditambal gitu sih. Ya, sama ya. Setelah udah ditambal pun memang tetap harus rutin datang gitu ya, jangan ada gigi bolong berikutnya baru datang lagi. Iya. Jadi ya. Nah, ini juga nih Mbak Erika, kalau misalnya gigi lubang ini udah ditambal, terus masih makan lollipop atau masih nyusu malam pakai dot, ya lepas lagi tambelannya dan akan ada bolong baru lagi. Jadi habitnya benar-benar harus kita stop, harus diputus. Terus kontrol rutin ke dokter gigi. Jadinya ya memang harus effort sih, kita harus ngingetin juga. Terus kadang ke rumah sakit atau ke kliniknya juga bilang kan apa, nanti ingetin lagi deh, misalnya berapa bulan lagi. Tanya dokternya aja, karena kita nganjurinnya beda-beda. Kalau yang resiko lubangnya besar, biasanya 3 bulan udah disuruh balik. Kalau yang nggak terlalu beresiko, 6 bulan udah 6 bulan aja cukup. Tapi ya itu memang harus dijaga, karena kalau nggak tambalannya lepas lagi. Sayang. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Ada yang mau nanya lagi nggak ya? Sama apa ya, tips itu sih paling tadi kalau ke dokter gigi biar nggak takut ya kan, dikasih tahu dulu. Terus kan sekarang udah bisa survei-survei kan, mau ke dokter mana di mana. Kadang di website-nya juga klinik atau rumah sakitnya ada fotonya, bisa juga dikasih lihat gitu, bahkan ada yang Iya, kebayang ya. gitu. Terus di YouTube juga banyak kan sekarang apa video anak ke dokter gigi, tapi carinya pokoknya yang anaknya baik-baik saja ya ibu-ibu, karena waktu itu ada yang salah loh nontonnya tuh, anaknya nangis, anaknya takut. Nangis ronta-ronta. Iya, jadi mindsetnya anak juga, oh ternyata kalau ke dokter gigi harus nangis atau emang nangis gitu, dokter gigi itu jahat gitu. Iya, sama aku juga sempat waktu itu baca postnya dokter Stella yang kayak jangan victimize dokter gigi, yang kayak misalkan kamu jangan boleh atau jangan apa, nanti masuk ke dokter gigi nanti kamu dibor loh atau gitu-gitu loh. Iya. Jadi kayak menakut-nakuti anak tentang dokter gigi. Benar, atau itu kayak makan yang cepat, jangan ngemut, atau jangan makan permen terus, nanti ke dokter gigi loh gitu. Jadi kayak nggak cuma dokter gigi sih, kayak dokter umum juga deh suka kasihan gitu. Apa nanti disuntik, pokoknya mindset itu Ya, itu sih. iya disuntik terus gitu. Oh ya, sama soal permen itu saya juga kadang bingung sih, karena menurut saya anak kecil tuh kan nggak bisa ya sebenarnya beli permen sendiri kecuali dia udah pegang kartu ATM gitu. Jadi sebenarnya orang tuanya nih jangan menyediakan terlalu banyak di rumah gitu sih. Iya. Dan kita Ya, kasih contoh. Nah ini ada pertanyaan baru lagi nih. Gigi depan anak saya 2 tahun somplak karena jatuh ya mungkin. Nah, perlu ditambal nggak dok? iya, jadi Kalau 2 tahun. kalau misalnya somplak sih dilihat dulu sih, sebenarnya sih baiknya ditambal, karena takutnya makanannya jadi kesangkut di situ, atau takutnya ada yang bagian yang tajam, nanti misalnya kail atau bibirnya gitu. Iya, mungkin persisnya harus ke dokter gigi juga sih untuk tahu ininya ya, resikonya. Iya benar, jadi Apakah memang perlu ditambal atau enggak. kontrol itu gunanya itu sih, apa, check up pertama kali itu kayak ada yang bolong nggak, ada yang perlu ditambal nggak, ada yang apa, cara sikat giginya yang benar gimana dok, tanyain aja. Jadi apa, kita pulang tuh juga tahu gitu, oh sebenarnya benar tuh gimana. Bahkan kadang ada yang bawa pasta sama sikatnya juga, terus nanya ke saya kayaknya udah bener belum gitu misalnya. Iya, oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, tutmus itu beneran bagus nggak untuk gigi anak? Iya, Tutmus aku juga baru dengar sih, itu apa ya? iya, tutmus itu sebenarnya vitamin gigi lah ibaratnya. Itu bagus buat gigi. Cuma kalau saya sih prefer
tanya ke dokter giginya dulu beneran perlu atau enggak gitu. Jadi nggak semua anak tuh indikasi untuk pakai si tutmus itu, karena biasanya yang perlu pakai itu tuh yang kita lihat udah, oh ini kayaknya dia tekan lubang nih gitu, karena apa, kondisi pas hamilnya mungkin gitu kan. Jadi kayak udah ada coklat atau kuning-kuning tapi bukan lubang gitu, baru kayak oh ini kayak giginya lebih berpotensi kena lubang. Atau yang baru tanda-tanda lubang awal namanya white spot, jadi kayak putihnya pekat gitu, tapi belum lubang. Lubang itu kan kayak ada jegokan gitu kan, nah itu biasanya kita kasih tutmus, bisa membantu supaya dia jangan sampai terjadi lubang yang cerukan itu tadi. Salah orang tua itu sikat gigi pakai tutmus karena takut pakai fluoride itu kan. Itu sebenarnya salah. Jadi, fluoride itu baru bekerja efektif untuk melindungi gigi terhadap gigi lubang kalau dia nempel sama gigi atau yang melalui pasta gigi itu. Jadi kalau ada yang nanya kayak perlu asupan fluoride nggak, sebenarnya nggak perlu, dari makanan aja udah cukup, makanan yang bergizi. Tapi pasta gigi berfluoride itu perlu gitu. Nah, jadi yang benar sikat gigi pakai pasta gigi berfluoride, baru olesin tutmusnya setelahnya, dan jangan minum 30 menit supaya nggak kebilas kan. Jadi bukan sikat gigi pakai tutmus, karena tutmus itu ibaratnya kayak body lotion kan, kita mandi nggak mungkin pakai body lotion kan, mandinya pakai pasta gigi itu, baru kasih si tutmus. Cuma itu sih, karena menurut saya harganya cukup mahal. Jadi kalau beli sesuatu itu kan harus tahu backgroundnya dulu buat apa. Jadi kalau menurut saya sih tanya dulu ke dokter giginya perlu atau enggak. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Oke. Jadi memang harus konsultasi dulu ya, lebih baik ya untuk tahu case by case-nya. Dan kasein, jadi hati-hati buat yang alergi susu. Banyak yang nggak bisa pakai si tutmus itu. Gitu kan ada. Ya. Terus aku ada pertanyaan satu lagi nih. Kalau sikat gigi udah ya, terus bersihin. Biasanya kan rutinitasnya tuh adalah sikat gigi, terus bersihin lidah kan. Nah, terus kalau buat orang dewasa kan pakai flossing tuh. Nah, anak-anak tuh udah perlu flossing nggak sebetulnya? Iya benar, sebenarnya dianjurkan sih dari 2 tahun ya kalau nggak salah itu udah mulai flossing, karena kan giginya udah mulai banyak tuh yang geraham, udah pada tumbuh. Sebenarnya dianjurkan sih kalau bisa sehari sekali, jadi malam flossing setelah sikat gigi. Kan dental floss kan macam-macam ya, ada yang sudah kayak seutas benang gitu, ada juga yang kayak garpu gitu. Kayak garpu gitu, jadi ujungnya kayak sikat gigi plastik, tusuk gigi plastik, terus ada juga bisa tuh, mungkin lebih enak. Jangan pakai tusuk gigi ya ibu-ibu, apalagi tusuk gigi yang kayu. Benang gigi, terutama yang di sela-selanya, supaya memang katanya lebih efektif sih menurut jurnal juga kalau misalnya cuma sikat gigi aja. Dan sikat gigi dan floss ya pastinya lebih bagus ditambahin floss, karena yang sela-selanya bisa keangkat, kadang nggak kena sama bulu sikat. Kalau obat kumur sih biasanya saya nggak terlalu rekomen ya buat anak-anak. Obat kumur kan biasanya lebih buat tepelan ya. buat orang dewasa. Tapi kalau floss tuh sebenarnya perlu sih. Cuma jangan tertekan juga sih ibu-ibu, kadang-kadang takutnya kayak aduh dok sikat gigi aja udah susah apalagi ditambah floss gitu. Ya coba aja pelan-pelan. Iya. Nah, tapi yang penting sikat giginya dulu deh, harus rutin, caranya benar, semua permukaan gigi kena, sama lidahnya juga disikat. Iya. Oke. Wah, udah banyak banget nih ilmunya yang kita dapat nih hari ini, mulai dari pertumbuhan gigi, terus permasalahan gigi, sampai dengan tips untuk ini ya, tips untuk apa namanya, menciptakan experience ke dokter gigi yang lebih baik. Oh, betul. Nanti kalau anaknya ini jangan ditakut-takutin ya ibu-ibu, jadi ya tetap usaha terus. Bagaimana cerita gitu kan. Sama ini biasanya coba deh kalau misalnya lagi sikat gigi, jadi sikat gigi bareng depan kaca, terus gantian saling nyikatin. Jadi jangan cuma kita nyikatin, karena takutnya mereka merasa kayak
kok aku disikatin tapi aku nggak boleh nyikatin gigi ibu. Nah, bilang aja kayak kamu juga harus nih sikatin gigi bunda ya. Jadi dia merasa ada Hmm, role-nya juga gitu, dia punya peran juga. iya. Kita masih ada hukumannya nggak gitu-gitu. Betul, 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 betul. Bisa juga triknya adalah kita kayak menggunakan aktivitas sikat gigi itu sebagai bonding time juga kan sama anak gitu. Misalnya Hmm, kayak bisa sambil nyanyi lah, atau sambil cerita-cerita, atau misalnya itu iya. udah jadi waktu bersama gitu. Hmm, Untuk sebelum tidur itu udah kayak kebiasaan aja kita sikat gigi bareng ya gitu. iya. Sambil apa namanya? Sambil bonding gitu. Iya, katanya jadi orang tua kuncinya mesti kreatif ya. Aku juga belajar sama ibu-ibu, kita banyak yang cerita, "Ya, hari ini pura-puranya nyikatin bonekanya dulu lah, apalah gitu-gitu." Memang mesti banyak idenya sih kayaknya. Terus, oh Bener, iya, bener, bener. ini Miss Emiliana habis komen lagi. Jadi memang kalau soal pasta gigi berfluoride itu, memang banyak yang masih nggak percaya sih. Jadi kalau saya sih sebenarnya gini, saya sih kasih tahu apa yang menurut ilmu terbaru gitu ya. Jadi memang semoga bermanfaat. Senang sih kalau apa bisa apa ya dimengerti sama ibu-ibu gitu. Makasih buat komennya. Cuma kalau mau coba deh googling, ada panduan kesehatan gigi mulut anak dan ibu hamil kalau nggak salah. Itu Kemenkes yang buat tahun lupa 2016 sampai 2017. Pokoknya belum lama kok. Itu ada tuh di dalamnya fluoride itu. Jadi maksudnya uh, dulu kan kita Sudah berpedoman. dianjurkan pemerintah lah Iya, gitu ya. dulu kan ngikutinnya Amerika, Eropa lah. Ini sekarang pemerintah sendiri gitu. Jadi coba Oke. nanti kalau udah yakin coba disebarluaskan ke teman-temannya ya, ibu-ibu, biar Biar dapat informasi yang benar ya. jangan Yes. sampai banyak yang lubang, kasihan kan sebenarnya gitu. Oke, ya kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Dari aku juga udah ke cover semua nih. Terima kasih banyak ya, Dokter Stella sama Kejora juga. Thank you waktunya.